Selamat datang di channel Belajar Excel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rumus Excel yang wajib dikuasai pada dunia kerja. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa rumus yang akan kita pelajari di video ini. Sebelum kita praktekkan penggunaannya, kalian bisa mendownload terlebih dahulu file latihan ini secara gratis pada kolom deskripsi. Oke. Jika kalian sudah mendownload, langsung saja kita praktekkan penggunaan rumus-rumusnya. Langsung saja kita klik ini icon slide berikutnya. Nah, yang pertama ini ada rumus sum. Rumus sum berfungsi untuk menjumlahkan suatu nilai. Contohnya, di sini terdapat tabel penjualan. Ada data produk, ada data penjualan dari bulan Januari sampai Maret. Di sini kita akan coba menjumlahkan penjualan produk laptop dari bulan Januari sampai Maret menggunakan rumus sum. Kita klik sama dengan sum atau deja SUM. Nah, lalu kita tekan tab pada keyboard. Nah, jika rumus tersebut berubah menjadi huruf kapital dan terdapat buka kurung secara otomatis, maka rumus tersebut aktif dan siap kita gunakan. Selanjutnya, kita blok data yang akan kita jumlahkan, yaitu ini bulan Januari sampai bulan Maret seperti ini. Lalu tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Seperti itu penggunaan rumus sum. Selanjutnya ada juga namanya auto sum. Caranya kita tekan ALT sama dengan secara bersamaan, lalu rumus sum tersebut akan muncul secara otomatis. Kita coba ALT sama dengan nah, rumus tersebut otomatis muncul seperti ini. Itu adalah cara cepat untuk menggunakan rumus sum. Lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Jika sudah paham, kalian checklist kotak ini. Lalu kita cek slide berikutnya. Nih, selanjutnya ada rumus sum if. Nah, sama seperti sum tadi, berfungsi untuk menjumlahkan nilai dengan kriteria tertentu. Contohnya seperti ini. Di sini ada tabel penjualan, ada data sales, ada data wilayah, dan ada data penjualannya. Di sini kita akan coba mencari penjualan di wilayah Bandung. Maka kita akan mencari penjualannya saja di wilayah Bandungnya. Jadi hanya di wilayah Bandung. Kita ketik sama dengan sum if. Kita tekan T pada keyboard. Nah, lalu di sini ada argumennya yang harus kita isi. Ada rank, ada kriteria, ada sum rank. Yang pertama rank yaitu data dari kriteria yang akan kita cari, yaitu ini wilayah Bandung. Maka data wilayah kita blok. Kita blok data wilayah seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kriteria yaitu Bandung. Kita ketik tanda kutip terlebih dahulu. Kita ketik Bandung. Tanda kutip lagi. Titik koma. Lalu kita mengisi sum rank, yaitu data penjualannya. Kita blok data penjualannya seperti ini. Tutup kurung. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah jumlah penjualan di wilayah Bandung. Jadi kriterianya yaitu Bandung ya. Checklist jika sudah paham, kita pergi ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus sum if. Ada S di ujungnya. Sama seperti tadi sum if, yaitu menjumlahkan nilai. Namun sum if ini kita bisa mencari dengan beberapa kriteria. Jadi satu kriteria lebih. Jika sum if hanya satu kriteria, kalau sum if lebih dari satu kriteria. Contohnya, kita akan mencari jumlah penjualan apel di wilayah Bandung. Jadi ada dua kriteria nih. Ada penjualan apel, lalu kriteria di wilayah Bandung. Langsung saja kita coba ketik sama dengan sum if. Kita tekan tab. Di sini ada argumen yang harus kita isi, ada sum rank, ada kriteria rank 1, ada kriteria 1 dan seterusnya. Untuk sum rank
yaitu data penjualannya. Data penjualannya kita blok seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria yang satu, yaitu penjualan apel ya. Maka data produk, apel ini terletak pada data produk. Maka data produk kita blok seperti ini. Titik koma. Lalu kita mengisi kriteria satu, yaitu apel. Kita ketik tanda kutip. Kita ketik apel. Tanda kutip lagi. Titik koma. Nah, lalu kriteria yang kedua, yaitu wilayah Bandung ya. Bandung ini terletak pada data wilayah. Nah, data wilayah kita blok. Titik koma. Selanjutnya kriteria yang kedua, yaitu Bandung. Kita ketik tanda kutip. Kita ketik Bandung. Tanda kutip. Nah, jika sudah hanya dua kriteria, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah penjualan apel di wilayah Bandung ya. Jika sudah paham, checklist pada kotak ini. Slide berikutnya. Selanjutnya ada rumus average. Nah, rumus average berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Contohnya di sini kita akan mencari rata-rata penjualan produk laptop dari bulan Januari sampai Maret. Jadi berapa sih rata-rata penjualan produk laptop? Kita klik sama dengan average, tekan tab. Lalu kita blok data yang akan kita cari rata-ratanya. Nah, ini Januari sampai Maret. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Untuk sel yang di bawahnya ini, kita bisa mengisinya dengan autofill. Caranya, arahkan kursor kita ke sel yang sudah kita isi tadi di ujung bawah kanan di sini. Sampai ada tanda plus hitam seperti ini. Lalu kita tarik sampai ke bawah. Tekan lalu tarik sampai ke bawah. Nah, hasilnya pun muncul secara otomatis. Nah, jadi seperti itu rumus average. Jika sudah paham, checklist lagi pada kotak ini. Kita pergi ke slide berikutnya. Nah, ini ada rumus average if. Nah, berfungsi untuk mencari nilai rata-rata kriteria tertentu ini. Jadi hanya satu kriteria. Contohnya, kita akan mencari rata-rata penjualan di wilayah Bandung. Kita ketik sama dengan average, tekan tab, average if ya, average if. Lalu di sini ada argumen yang harus kita isi nih. Ada rank, ada kriteria, ada average rank. Yang pertama yaitu rank, yaitu data dari kriteria yang akan kita cari. Ini penjualan di wilayah Bandung. Maka data wilayah kita blok seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria. Kriterianya yaitu Bandung. Maka kita ketik tanda kutip terlebih dahulu. Kita ketik Bandung. Tanda kutip. Titik koma. Lalu ini ada argumen average rank, yaitu data penjualan yang akan kita cari rata-ratanya. Kita blok data penjualan seperti ini. Tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini rata-rata penjualan di wilayah Bandung. Jika sudah paham, kita checklist kotak ini. Kita pergi ke sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus average if. Sama seperti tadi, mencari nilai rata-rata, namun average if ini beberapa kriteria. Jadi lebih dari satu kriteria kita bisa gunakan rumus average if. Contohnya, kita akan mencari rata-rata penjualan apel di wilayah Bandung. Jadi ada dua kriteria nih. Ada penjualan apel, lalu di wilayah Bandung. Kita bisa gunakan rumus average if. Kita ketik sama dengan average if, tekan tab. Nah, di sini ada argumen yang harus kasih. Ada average rank, kriteria yang satu, kriteria satu, dan seterusnya. Yang pertama average rank, yaitu data penjualan yang akan kita cari rata-ratanya. Kita blok data penjualan, titik koma.
Lalu kriteria yaitu kriteria yang pertama adalah penjualan apel. Maka data produk kita blok seperti ini. Titik koma. Lalu kriterianya yaitu apel ya. Kita ketik tanda kutip. Kita ketik apel. Tanda kutip. Titik koma. Selanjutnya kriteria yang kedua adalah wilayah Bandung. Bandung ini terletak pada data wilayah. Kita blok data wilayah. Titik koma. Lalu kriteria yang kedua yaitu Bandung. Kita ketik tanda kutip. Ketik Bandung. Tanda kutip. Tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya. Kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah rata-rata penjualan apel di wilayah Bandung. Jika sudah paham, checklist. Next. Nah, selanjutnya ada rumus max. Nah, rumus max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data. Contohnya, di sini ada data, anggap saja ini data mahasiswa. Kita akan mencari IPK tertinggi dari data tersebut. Ketik sama dengan max. Kita tekan tab di keyboard. Lalu kita tinggal blok saja data IPK-nya, nilai tertinggi yang akan kita cari. Dimulai dari data ini awal, lalu kita blok sampai bawah, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah IPK tertinggi dari data mahasiswa tersebut. Jika sudah paham, checklist. Next. Selanjutnya ada rumus min. Nah, rumus min ini berfungsi untuk mencari nilai terendah. Kita akan coba mencari IPK terendah dari data ini ya, data mahasiswa tersebut. Ketik sama dengan min, tekan tab. Lalu sama seperti tadi kita blok saja data IPK-nya. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini data IPK terendah dari data mahasiswa tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada rumus large nih. Berfungsi untuk mencari nilai tertinggi tertentu nih. Jadi jika max hanya mencari nilai paling tinggi atau pertama, nah large ini bisa memilih mau kedua atau ketiga tertinggi. Nah, contohnya kita akan mencari IPK tertinggi kedua di Universitas Indonesia. Anggap saja ranking kedua lah seperti itu. Kita ketik sama dengan large, LARG, kan tab. Lalu ini ada argumen yang harus kita isi, ada array dan ada juga k. Yang pertama array yaitu data IPK-nya, kita blok. Titik koma. Selanjutnya ini k, argumen k, yaitu nilai tertinggi keberapa yang akan kita cari. Karena di sini kita akan coba mencari nilai tertinggi kedua, maka kita ketik 2. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah nilai tertinggi kedua dari data tersebut. Jika sudah paham, checklist saja kotak ini. Next. Nah, selanjutnya ada rumus small. Nah, rumus small ini mencari nilai terendah tertentu. Nah, jika tadi rumus min mencari nilai terendah, yaitu paling rendah, nah rumus small ini bisa mencari nilai terendah tertentu, jadi kedua atau ketiga terendah. Kita bisa mencarinya menggunakan rumus small. Kita coba mencari nilai IPK terendah kedua pada data tersebut. Kita ketik sama dengan small, tekan tab. Lalu di sini ada argumen yang harus kita isi, ada array sama dan k. Yang pertama array yaitu data IPK-nya, kita blok. Titik koma. Selanjutnya k, kita akan mencari nilai terendah keberapa gitu k ini. Karena kita akan mencari nilai kedua, terendah kedua, kita ketik 2. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ini adalah nilai terendah kedua dari data tersebut. Kita checklist kotak ini jika sudah paham. Next. Nah, selanjutnya ada rumus if nih, yaitu mencari nilai perbandingan dari suatu data. Atau lebih simpelnya ini rumus logika ya. Nah, pada kasus ini kita akan coba mencari keterangan nih dari data siswa ini.
Di sini ada catatan nih, jika nilainya 0 sampai 6 maka dinyatakan tidak lulus. Namun jika nilainya 7 sampai 10, siswa tersebut dinyatakan lulus. Kita akan coba mencarinya menggunakan rumus if. Langsung saja kita ketik sama dengan if, tekan Tab pada keyboard. Lalu logical testnya, kita klik data nilai ini, nilai 7 dari data pertama, klik. Kita ketik lebih kecil, nah, seperti ini. Lalu kita ketik 7 titik koma jika nilai ini lebih kecil dari 7. Lalu selanjutnya value if true jika benar, tanda kutip, jika benar kurang dari 7 maka dinyatakan tidak lulus. Kita ketik tidak lulus, tidak lulus, titik koma jika salah, jika lebih kurang dari 7, atau berarti jika salah lebih dari 7 maka dinyatakan lulus. Kita ketik tanda kutip lulus, tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti ini kan, enter. Nah, hasilnya pun muncul, nilainya 7 dinyatakan lulus ya. Kita coba ke bawah, autofill. Nah, hasilnya siswa dinyatakan tidak lulus karena nilainya 0 sampai 6 tidak lulus. Kurang dari 7 tidak lulus, seperti itu. Jika sudah paham checklist pada kotak ini, kita next slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus count. Rumus count ini berfungsi untuk mencari jumlah sel yang hanya diisi angka pada satu data. Ini contohnya. Di sini sel 1 ada 2 karakternya, ada angka, ada huruf. Kalau sel kedua ini ada huruf angkanya saja. Nah, jadi rumus count ini hanya mencari jumlah sel yang angkanya saja. Kita coba ketik sama dengan count, count, tekan tab. Lalu kita blok data yang akan kita cari, seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Ada 8 data atau sel pada data tersebut yang berisi angka saja. Nah, seperti itu penggunaan dari rumus count. Jika sudah paham checklist pada kotak ini, kita pergi ke sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus count blank. Nah, count blank ini mencari jumlah sel yang kosong ya, tidak terisi data atau tidak terisi karakter. Kita coba sama dengan count blank, tekan tab, lalu kita blok data yang akan kita cari. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, jadi dari data ini yang kosong atau blank hanya ada 3 sel yang kosong. Nah, jadi seperti itu penggunaan dari rumus count blank. Kita checklist jika sudah paham. Kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus counta. Nah, counta ini mencari jumlah sel yang terisi data atau angka huruf. Jika tadi count hanya angka, counta ini bisa mencari jumlah sel yang terisi data, baik itu angka ataupun huruf. Yang penting terisi aja, tidak kosong. Kita coba ketik sama dengan counta, tekan tab, lalu kita blok data yang akan kita cari. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Dari data ini terisi 17 ya. Jika sudah paham checklist. Nah, selanjutnya ada rumus count if. Rumus count if ini berfungsi untuk mencari jumlah sel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, langsung saja kita praktekkan penggunaan rumus tersebut. Di sini ada data siswa, nama, ada jenis kelamin, dan ada data nilainya. Kita akan coba mencari jumlah laki-laki dari data ini. Nah, kita ketik sama dengan count if, tekan tab. Ini ada rank, ada argumen yang harus diisi, ada rank, ada kriteria. Rank yaitu data dari kriteria yang akan kita cari.
Karena kita akan mencari jumlah laki-laki. Nah, laki-laki ini terdapat pada ini data jenis kelamin. Kita blok data jenis kelamin, titik koma. Lalu kriterianya tanda kutip kita pilih laki-laki. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti ini. Kita coba jumlah perempuannya, tinggal copy saja rumus yang tadi, paste. Lalu kita ubah nih kriterianya menjadi perempuan, kita hapus laki-lakinya, kita ketik perempuan, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul seperti ini. Nah, jadi seperti itu penggunaan rumus scanf. Checklist jika sudah paham. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada rumus CONIF, pakai S ya di ujungnya. Jika CONIF hanya satu kriteria, CONIF ini mencari jumlah sel dengan satu kriteria atau lebih. Contohnya, kita akan coba mencari jumlah perempuan dengan nilai 8. Kita coba sama dengan CONIF, tab. Kriterianya yaitu kriterianya adalah perempuan ya. Kriteria yang pertama yaitu perempuan. Maka data jenis kelamin kita blok, titik koma. Kriteria yang pertama adalah perempuan, tanda kutip. Kita ketik perempuan, tanda kutip, titik koma. Lalu kriteria yang kedua adalah nilai 8. Kita blok data nilai ini, titik koma. Lalu kita ketik tanda 8. Seperti ini rumusnya, kita enter. Nah, seperti ini muncul ya. Jadi jumlah perempuan dengan nilai 8 pada data ini adalah 3. Jika sudah paham checklist pada kotak ini, kita pergi ke sheet berikutnya. Nih, selanjutnya ada rumus proper. Nah, rumus proper ini berfungsi untuk menjadikan huruf pertama setiap kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Langsung saja kita praktekkan. Di sini ada kata ada kalimat Universitas Indonesia. Kita coba ketik sama dengan proper, tab. Lalu kita klik saja sel teks ini, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Dari yang tadi acak-acakan tadi berubah menjadi huruf besar kata pertamanya, lalu huruf kecil. Lalu setiap kata pertama ini berubah menjadi huruf besar ya. Sisanya huruf kecil seperti itu. Kita checklist jika sudah paham. Pergi ke sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus upper nih. Rumus upper ini menjadikan teks menjadi huruf besar semua. Kita ketik sama dengan upper, tab. Kita pilih saja sel teks yang akan kita ubah, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Teks yang tadi ada huruf kecilnya berubah menjadi huruf besar semua. Jika sudah paham checklist, kita pergi slide berikutnya. Selanjutnya ada rumus lower nih. Lower ini berfungsi untuk menjadikan teks menjadi huruf kecil semua. Kita ketik sama dengan lower, tab. Kita klik sel yang teksnya akan kita ubah. Kita klik, tutup kurung, tekan enter. Nah, kalimat ini berubah menjadi huruf kecil semua ya. Jadi itu fungsinya lower. Checklist juga sudah paham. Kita pergi sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus left. Left ini berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari kiri. Karakter itu bisa berupa angka ataupun huruf ya. Kita coba sama dengan left, tab. Nah, di sini ada argumen nih, ada teks, ada number chart. Yang pertama kita teksnya yaitu kita klik sel yang teksnya akan kita ubah, kita klik, titik koma, lalu kita mengisi number chart. Berapa sih karakter yang akan kita ambil gitu, yang kita pengen ambil. Kita akan coba mengambil nomor ini. Kata nomor berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter. Kita
kita ketik 5, tutup kurung, kan enter. Nah, nomor tersebut bisa kita ambil ya, atau data kata sebelah kiri bisa kita ambil. Kita checklist jika sudah paham. Next slide. Selanjutnya ada rumus Smith. Rumus Smith ini berfungsi mengambil sejumlah karakter dari tengah. Kita akan mencoba mengambil kata antrian ya. Sama dengan mid tab. Ini ada argumennya harus kita isi, teks, start number, lalu number chart. Teksnya yaitu sel atau teks yang akan kita ubah, yaitu ini, atau kita ambil titik koma, start number, jadi dimulai dari karakter berapa sih yang akan kita ambil. Antrian, kata A ya yang pertamanya, berarti dimulai dari karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita ketik 7, titik koma, antrian ini ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Tutup kurung, tekan enter. Nah, ini karakter dari tengah sudah bisa kita ambil menggunakan rumus Smith. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke sheet berikutnya. Ini selanjutnya ada rumus strike nih. Nah, rumus strike ini mengambil sejumlah karakter dari kanan. Kita akan coba mengambil ini, angka 202. Kita ketik sama dengan right tab, ada teks, ada number chart. Kita klik teks yang kita ubah, titik koma, number chartnya ada berapa nih? Ada 3 karakter ya, 202, 3, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Nah, seperti itu penggunaan rumus strike. Kita checklist jika sudah paham. Kita pergi ke sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus len nih. Rumus len ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter pada teks. Nah, kita akan menghitung berapa sih karakter dari kata ini. Belajar Excel 3 kali 1 minggu. Kita ketik sama dengan len. Kita pilih teks yang akan kita ambil karakternya, atau kita cari berapa karakternya, tutup kurung, kan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Dari sel ini ada 29 karakter. Kita checklist jika sudah paham. Sheet berikutnya. Selanjutnya ada rumus concatenate. Nah, berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu teks atau satu sel. Beberapa sel menjadi satu sel. Di sini ada 4 sel nih, 1, 2, 3, 4. Kita akan menggabungkan menjadi satu sel dari 4 tersebut. Kita klik sama dengan concatenate, tab. Lalu kita klik sel pertama, titik koma, teks berikutnya, titik koma, teks berikutnya, titik koma, sel yang terakhir, lalu tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu di sini kan nggak ada spasinya nih. Bagaimana jika kita ingin memberi spasi pada setiap katanya? Nah, di sini kita akan coba menggabungkan nih, atau kita menambahkan spasi pada karakter ini ya. Mari belajar Excel bersama. Kita akan menambahkan spasi di setiap katanya. Sama dengan concatenate. Kita pilih teks pertama, titik koma, lalu kita tambahkan tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, teks yang kedua, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, teks yang ketiga, titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Lalu sel yang terakhir, tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi muncul nih spasi dari setiap katanya. Jika sudah paham checklist pada kotak ini, kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, ini ada rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dari suatu tabel dengan data vertikal. Nah, contohnya di sini ada tabel data nama ya. Datanya ini berangkat atau bergerak atau berada
dari atas ke bawah nih secara vertikal, dari atas menuju bawah. Maka jika kita ingin mencari nilai dari data atau tabel ini, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi vertikal lookup nih sebenarnya. Kita coba saja penggunaannya. Sama dengan VLOOKUP, kan tab. Lalu ini ada argumen harus dikasih, ada lookup value, ada table array, ada column index number, ada rank lookup. Yang pertama lookup value yaitu nilai kunci dari data yang akan kita cari. Karena kita akan mencari nama, kita bisa mencari nama menggunakan ini. Nomor 3 ini kita klik lookup value-nya, titik koma. Table array-nya itu table ini ya, table datanya kita blok, titik koma. Selanjutnya ini kolom index number yaitu kolom dari data yang akan kita cari. Kolom index itu nomor kolom. Kita akan mencari data nama. Nah, data nama ini terletak pada ini kolom nomor 2 dari table atau data yang akan kita cari nih. Kolom nomor 2, 1, 2, 3, 4. Maka kita ketik 2, titik koma. Rank lookup yaitu kita pilih saja false. Kita pilih false, tutup kurung, kan enter. Nah, kita cek nomor 3 apakah benar Kevin. Nomor 3 adalah Kevin ya, benar. Nah, jadi seperti itu penggunaan dari rumus VLOOKUP. Pergi sheet berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus HLOOKUP. Jika tadi VLOOKUP, ini HLOOKUP. Hampir sama seperti tadi. Namun jika lookup kita mencari data dari table dengan data horizontal. Jadi datanya bergerak dari kanan atau dari kiri ya, dari kiri ke kanan nih secara horizontal. Jika table dari data ini yang akan kita cari secara horizontal, maka kita bisa menggunakan rumus horizontal. Kita coba sama dengan HLOOKUP. Di sini ada data-data hampir sama seperti tadi ya. VLOOKUP, lookup value-nya kita bisa klik ini kode 2B ini, titik koma. Table array-nya ini data atau table dari data yang akan kita cari. Kita blok tabelnya, titik koma. Nah, selanjutnya ada row index number. Jika tadi VLOOKUP itu kolom index number, jika lookup row index number itu baris ya. Di sini ke bawah, dari atas ke bawah nih. Nah, kita akan mencari data produk yaitu kolom nomor 2 ya. Kayak ini kode yang pertama, baris yang pertama, kedua, ketiga. Kita ketik 2, titik koma. Kita pilih false. Kurs tekan bawah, kita pilih tekan tab. Tutup kurung, kan enter. Nah, hasil muncul untuk kode 2B produknya laptop. Kita cek. Kode 2B ini ya, produknya laptop. Ya, benar. Untuk harga sama ya seperti tadi untuk produk laptop. Copy dulu. Kita paste saja rumusnya. Klik, double klik. Nah, yang bedakan ini row index number. Kita ubah saja yang tadinya 2. Karena harga terdapat pada baris nomor 3, kita klik 3, enter. Nah, hasilnya pun muncul. Laptop harganya 5 juta ya. Nah, jadi seperti itu penggunaan dari rumus HLOOKUP. Jika sudah paham, kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, yang terakhir ini ada rumus XLOOKUP. Jadi rumus XLOOKUP ini adalah rumus upgrade dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika tadi VLOOKUP hanya data vertikal, HLOOKUP hanya data horizontal. Nah, XLOOKUP ini bisa data dua-duanya. Bisa horizontal ataupun vertikal ya. Langsung saja kita coba sama dengan XLOOKUP. Tab. Lookup value-nya data nomor ini, titik koma. Lookup array yaitu data yang akan data dari nilai kunci tadi dari lookup value-nya. Nomor, data nomor kita blok, titik koma. Lalu return array yaitu data yang kita cari yaitu data nama. Blok data nama. Langsung saja tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya muncul. Nomor 3 adalah Kevin. Namun saya ingatkan ya, jika di Excel kalian tidak ada rumus XLOOKUP, kalian bisa menggunakan Microsoft 365 untuk menggunakan rumus XLOOKUP ini.
Jadi rumus XLOOKUP ini hanya tersedia di Microsoft 365. Jadi jika kalian menggunakan Microsoft 2019 atau 2016, rumus ini tidak tersedia. Namun kalian bisa menambahkan add-in XLOOKUP ini. Caranya kalian tinggal lihat saja di video sebelumnya, di video saya sebelumnya, cara menambahkan rumus XLOOKUP. Atau kalian bisa cek ya di link di bawah kolom deskripsi untuk menambahkan rumus XLOOKUP. Kita akan coba mencari data alamat selanjutnya sama seperti tadi XLOOKUP. Lookup value-nya nomor, titik koma. Dari data nomor ini kita blok, titik koma. Data yang akan kita cari adalah data alamat, kita blok. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya pun muncul. XLOOKUP untuk data vertikal bisa. Kita coba untuk data horizontal ya, tabel horizontal ini. Kita coba sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya kode ini, titik koma. Lookup array data yang kita cari, data yaitu ini kode, data kode kita blok. Titik koma. Itu array-nya data produk ya, kita cari. Titik tutup kurung, kan enter. Nah, hasilnya pun muncul. Sangat mudah menggunakan rumus XLOOKUP ini. Sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya titik koma. Lookup array-nya kode tadi. Nah, data yang kita cari adalah data harga. Maka kita blok data harga. Seperti ini. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, seperti itu penggunaan dari rumus XLOOKUP ini. Jadi jika kalian belum menambahkan add-in, kalian tambahkan terlebih dahulu ya. Kalian cek saja di video sebelumnya, video saya sebelumnya, atau kalian klik link video di bawah kolom deskripsi ini. Oke, selanjutnya ya semua rumus di sini sudah kita praktekkan. Nah, seperti itu penggunaan rumus Excel yang wajib kita kuasai di dunia kerja. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian tinggal komen saja di kolom ya. Nanti saya akan bahas jika saya ada kesempatan. Nah, semoga bermanfaat video ini. Semoga kalian bisa melatih terus rumus-rumus yang sudah ditampilkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.